Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Yuni Arnida, Magister Pendidikan selaku Ketua Penguji. Kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Zuhri Abdul Muin, Magister Pendidikan selaku Pembimbing 1. Kepada yang terhormat Bapak Fatahillah, Sarjana Hukum, Magister Pendidikan selaku Pembimbing 2. Di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Iis Handayani, NPM 18060031, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan memaparkan proposal saya yang berjudul Pengaruh Penggunaan Metode Eksperimen terhadap Pemahaman Fotosintesis Pembelajaran Tematik Pokok Bahasan IPA pada peserta didik saat masa pandemi COVID-19 di UPT Adilwi. Yang pertama, bab 1 pendahuluan, latar belakang masalah. Pada saat peneliti melakukan pengamatan di sekolah dasar UPT Adilwi, siswa yang sangat sulit dan masih banyak belum bisa memahami konsep-konsep yang diajarkan oleh guru atau pendidik mengenai materi fotosintesis. Karena pada dasarnya banyak pendidik yang masih menggunakan metode ceramah dan metode tanya jawab. Pendidik dengan mengandalkan metode tanya jawab tentunya membuat siswa hanya mampu menghafal materi tanpa mengetahui maksud dari materi tersebut. Selain itu, siswa kurang antusias dengan pelajaran yang dilakukan dan beberapa siswa jadi mengantuk. Siswa hanya mendengar penjelasan guru dan menjawab pertanyaan dari guru dengan menggunakan metode ceramah yang berpusat pada guru. Siswa hanya mendengarkan materi dan mencatat hal-hal yang penting dari materi yang disampaikan. Rendahnya pemahaman fotosintesis ini dimungkinkan pendidik dalam melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan metode eksperimen dalam pembelajaran belum berjalan secara efektif. Hal ini menunjukkan bahwa guru belum menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi dan sesuai dengan materi yang dipelajarinya, serta yang mengutamakan pengalaman langsung pada siswa sehingga pemahaman pada materi menjadi kurang. Saat masa pandemi COVID-19 ini, pada saat pembelajaran sangat sulit untuk menerapkan metode eksperimen karena siswa melaksanakan pembelajaran secara online. Metode eksperimen merupakan metode yang biasanya digunakan dalam pembelajaran IPA. Pada pembelajaran IPA dengan menggunakan metode eksperimen akan lebih efektif karena dengan metode eksperimen siswa dapat terjun langsung ke lapangan dengan melakukan suatu praktek percobaan, dengan mengamati suatu proses atau suatu objek secara nyata dan bisa dapat membuktikannya sendiri proses dan percobaan yang telah dilakukannya. Metode eksperimen sangat cocok digunakan untuk pemahaman proses fotosintesis. Pada pembelajaran IPA untuk SD dapat membuka kesempatan untuk memupuk rasa ingin tahu peserta didik secara alamiah. Untuk mengembangkan bakat atau potensi tersebut, diperlukan adanya kerjasama dari guru dan siswa dalam kegiatan proses pembelajaran. Guru merupakan sosok pendidik dan pengajar yang berkaitan dengan kehidupan pribadi siswa. Oleh siswa, guru sering dijadikan tokoh panutan serta menjadi tokoh motivasi bagi dirinya. Pemberian motivasi bagi peserta didik saat masa pandemi COVID-19 ini sangat membantu pola pikir peserta didik dalam mengikuti pembelajaran. Jika guru mampu menjadi sumber panutan dan motivasi bagi peserta didik, maka hal itu akan menjadi kekuatan anak didik dalam mengejar cita-citanya di masa mendatang. Sesuai dengan uraian di atas, kemungkinan masalah tersebut dapat terjadi di UPT SD Adilwi. Sehingga untuk memperoleh gambaran tentang permasalahan mengenai penggunaan metode eksperimen terhadap pemahaman fotosintesis, maka peneliti akan melakukan prasurvei dengan judul Pengaruh Penggunaan Metode Eksperimen terhadap Pemahaman Fotosintesis Pembelajaran Tematik Pokok Bahasan IPA pada peserta didik saat masa pandemi COVID-19 di UPT Adilwi. Dari latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Penggunaan Metode Eksperimen terhadap Pemahaman Fotosintesis Pembelajaran Tematik Pokok Bahasan IPA pada peserta didik saat masa pandemi COVID-19 di UPT Adilwi. Selanjutnya, identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti mengidentifikasi permasalahan yang muncul adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemahaman peserta didik yang masih rendah terhadap pembelajaran fotosintesis. Yang kedua, rendahnya pemahaman fotosintesis ini dimungkinkan pendidik dalam melaksanakan pembelajaran menggunakan metode eksperimen belum berjalan secara efektif.
sulitnya menerapkan metode eksperimen saat masa pandemi COVID-19. Yang keempat, motivasi belajar bagi peserta didik. Kelima, penggunaan media pembelajaran yang digunakan oleh pendidik. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, apakah penggunaan metode eksperimen berpengaruh secara signifikan terhadap pemahaman fotosintesis pembelajaran tematik pokok bahasan IPA pada peserta didik saat masa pandemi COVID-19 di UPT Adilwi. Selanjutnya, tujuan penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini sejalan dengan rumusan masalahnya, maka tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui besarnya pengaruh penggunaan metode eksperimen terhadap pemahaman fotosintesis pembelajaran tematik pokok bahasan IPA pada peserta didik saat masa pandemi COVID-19 di UPT Adilwi. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis dapat menjadikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan konsep praktek dalam penggunaan metode eksperimen terhadap pemahaman fotosintesis pembelajaran tematik pokok bahasan IPA pada peserta didik saat masa pandemi COVID-19 di UPT Adilwi. Manfaat praktis bagi sekolah dapat digunakan sebagai dasar ukur pembinaan bagi guru dalam pelaksanaan pembelajaran. Bagi guru, menambah pengetahuan guru mengenai pengaruh penggunaan metode eksperimen terhadap pemahaman fotosintesis. Bagi peneliti, mendapatkan pengalaman dan wawasan yang luas tentang pengaruh penggunaan metode eksperimen terhadap pemahaman fotosintesis pembelajaran tematik pokok bahasan IPA pada peserta didik saat masa pandemi COVID-19 di UPT Adilwi. Bagi peneliti lain, dapat digunakan sebagai bahan informasi dan kajian untuk melaksanakan penelitian lebih lanjut mengenai penggunaan metode eksperimen dalam kegiatan pembelajaran. Ruang lingkup penelitian. Agar tidak terjadi penyimpangan permasalahan dari penelitian yang akan dilaksanakan, maka ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, variabel bebas X dalam penelitian ini adalah penggunaan metode eksperimen. Yang kedua, variabel terikat Y dalam penelitian ini adalah pemahaman fotosintesis pembelajaran tematik pokok bahasan IPA. Yang ketiga, sifat penelitian kuantitatif. Yang keempat, subjeknya yakni peserta didik kelas 5 UPT Adilwi dan pendidik. Yang kelima, objeknya yakni penggunaan metode eksperimen terhadap pemahaman fotosintesis. Yang keenam, tempat penelitian di UPT Adilwi. Yang ketujuh, waktu penelitian dilaksanakan pada tahun ajaran ganjil 2021. Selanjutnya, bab 2, landasan teoritis. Yang pertama, pemahaman fotosintesis. Pengertian dari pemahaman, menurut Anas Sudijono adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Dengan kata lain, memahami adalah mengetahui tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi. Pemahaman merupakan jenjang kemampuan berpikir yang setingkat lebih tinggi dari ingatan dan hafalan. Berdasarkan berbagai pendapat di atas, indikator pemahaman pada dasarnya sama, yaitu dengan memahami sesuatu berarti seseorang dapat mempertahankan, membedakan, menduga, menerangkan, menafsirkan, memerkirakan, menentukan, memperluas, menyimpulkan, menganalisis, memberi contoh, menuliskan kembali, mengklasifikasikan, dan mengiktisarkan. Yang kedua, pengertian fotosintesis. Fotosintesis merupakan proses penyusunan karbohidrat atau zat gula dengan menggunakan energi matahari. Matahari sebagai sumber energi utama bagi kehidupan di bumi. Yang ketiga, cara kerja fotosintesis. Proses fotosintesis terjadi dalam dua reaksi, yakni reaksi gelap dan reaksi terang. Reaksi terang merupakan proses yang bergantung pada cahaya matahari langsung. Namun molekul energi cahaya tersebut belum bisa digunakan sehingga harus dikonversi. Konversi energi cahaya menjadi energi kimia dilakukan oleh pigmen daun. Proses yang kedua adalah proses yang tidak membutuhkan cahaya atau disebut dengan reaksi gelap. Pada proses ini, CO2 atmosfer atau CO2 dalam air ditangkap dan dimodifikasi oleh penambahan hidrogen menjadi bentuk karbohidrat. Reaksi gelap terjadi apabila energi dari proses terang tersedia. Reaksi gelap terjadi pada stroma kloroplas.
Selanjutnya, hasil fotosintesis. Zat gula hasil fotosintesis akan digunakan untuk berbagai kepentingan tubuh tumbuhan. Sebagai zat gula akan dirombak untuk menghasilkan energi. Energi sangat dibutuhkan untuk berbagai aktivitas tubuh. Sebagian akan digunakan untuk membangun atau membentuk tubuh tumbuhan. Tumbuhan butuh tumbuh berkembang, membentuk anakan atau bertunas, membentuk bunga, buah, biji, dan sebagainya. Sebagian akan dijadikan bahan baku untuk menyusun zat-zat penting lain yang dibutuhkan, misalnya protein, lemak, dan vitamin. Sebagai yang lain akan ditimbun dalam jaringan penimbunan, misalnya dalam bentuk ubi, umbian, buah, dan biji. Selanjutnya, indikator fotosintesis. Kecepatan fotosintesis pada tumbuhan meningkat dengan adanya peningkatan intensitas cahaya, maka suatu saat akan terjadi peningkatan fotosintesis tanpa diikuti oleh peningkatan pengikatan CO2 dalam proses fotosintesis. Selanjutnya, penggunaan metode eksperimen. Pengertian metode eksperimen adalah suatu cara mengajar di mana siswa melakukan suatu percobaan tentang sesuatu hal, mengamati prosesnya, serta menuliskan hasil percobaannya. Kemudian hasil pengamatan itu disampaikan di kelas dan dievaluasi oleh guru. Yang kedua, kelebihan metode eksperimen. Menurut Armay Arif, kelebihan-kelebihan dari metode eksperimen adalah sebagai berikut. Yang pertama, menambah keaktifan untuk berbuat dan memecahkan sendiri sebuah permasalahan. Yang kedua, dapat melaksanakan metode ilmiah dengan baik berdasarkan kelebihan tersebut. Metode eksperimen dapat membuat siswa lebih aktif karena siswa dapat membuktikan sendiri teori yang terdapat dari guru atau buku berdasarkan percobaan yang dilakukan, sehingga pengetahuan siswa lebih luas. Selanjutnya, kelemahan metode eksperimen. Menurut Saiful Bahri Jamarah, kelemahan-kelemahan metode eksperimen adalah sebagai berikut. Yang pertama, metode eksperimen lebih sesuai dengan bidang-bidang sains dan teknologi. Yang kedua, metode eksperimen memerlukan berbagai fasilitas peralatan dan bahan yang tidak selalu mudah diperoleh dan mahal. Yang ketiga, metode eksperimen menuntut ketelitian, keuletan, dan ketabahan. Yang keempat, percobaan yang dilakukan tidak selalu memberikan hasil yang mungkin ada faktor-faktor tertentu yang berada di luar jangkauan, kemampuan, atau pengendalian. Selanjutnya, karakteristik metode eksperimen. Yang pertama, metode untuk membelajarkan siswa adalah melakukan percobaan, pengamatan, dan penarikan kesimpulan terhadap sesuatu yang sedang diuji kebenarannya. Yang kedua, metode yang dirancang untuk mengembangkan pengetahuan siswa dalam mengembangkan pengetahuan siswa dalam pembelajaran tertentu. Yang ketiga, metode yang membantu siswa dalam pemrosesan informasi yang aktif sehingga membantu mereka dalam belajar akan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Yang keempat, metode yang mengarahkan siswa mempelajari lingkungan belajar sebagai suatu ekologi. Yang kelima, metode yang digunakan untuk memecahkan masalah yang bersifat ilmiah. Selanjutnya, langkah-langkah metode eksperimen. Yang pertama, merumuskan dengan jelas kecakapan dan keterampilan apa yang diharapkan dicapai oleh siswa sesudah percobaan itu dilakukan. Yang kedua, merumuskan tujuan pembelajaran yang akan dicapai melalui percobaan ini. Yang ketiga, menyiapkan alat dan bahan yang akan dipergunakan selama percobaan berlangsung. Pertimbangkan dengan sungguh-sungguh apakah alat dan bahan mudah didapatkan, apakah sudah dicoba terlebih dahulu agar dalam pelaksanaan percobaan tidak gagal. Yang keempat, menetapkan garis-garis besar langkah-langkah yang akan dilaksanakan dalam percobaan. Yang kelima, memperhitungkan waktu yang dibutuhkan agar percobaan dapat diselesaikan tepat waktu. Selanjutnya, hubungan metode eksperimen dengan pemahaman konsep. Hubungan metode eksperimen dengan pemahaman konsep adalah karena metode eksperimen merupakan metode yang biasanya diterapkan dalam pembelajaran IPA. Pembelajaran IPA yang menggunakan metode eksperimen akan lebih efektif karena disertai dengan percobaan-percobaan untuk menemukan bukti kebenaran dari teori sesuatu yang sedang dipelajarinya. Yang selanjutnya, hasil penelitian terdahulu. Penelitian yang dianggap relevan dengan penelitian ini pernah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa metode eksperimen memang sangat cocok digunakan untuk pembelajaran, khususnya dalam pembelajaran IPA. Dengan menggunakan metode eksperimen, dapat pembelajaran memberikan siswa pengalaman langsung, mencoba sesuatu dengan mengamati proses secara langsung. Dengan adanya kedua peneliti di atas, penulis merasa bahwa penelitian ini layak untuk dilakukan dengan tujuan mengetahui
Pengaruh penggunaan metode eksperimen terhadap pemahaman konsep bagi peserta didik. Selanjutnya, hipotesis. Hipotesis dalam penelitian ini yaitu hipotesis HA dan hipotesis H0. Selanjutnya, bab 3, metode penelitian. Yang pertama, desain penelitian. Desain penelitian ini adalah strategi yang dipilih oleh peneliti untuk mengintegrasikan secara menyeluruh komponen riset dengan cara logis dan sistematis untuk membahas dan menganalisis apa yang menjadi fokus penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan desain komparatif. Selanjutnya, variabel penelitian dan definisi operasional. Dalam penelitian ini, terdapat dua variabel yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas atau X dalam penelitian ini adalah penggunaan metode eksperimen. Sedangkan variabel terikat Y dalam penelitian ini adalah pemahaman fotosintesis pada pembelajaran tematik pokok bahasan IPA siswa sekolah dasar. Definisi operasional dalam penelitian ini adalah pemahaman fotosintesis pembelajaran tematik pokok bahasan IPA. Selanjutnya, populasi sampel dan teknik sampling. Populasi dalam penelitian ini adalah semua siswa sekolah dasar kelas 5 di Desa Adiluwih, Kecamatan Adiluwih. Sampel penelitian ini adalah 20 sekolah dasar yakni siswa sekolah kelas 5 di Desa Adiluwih, Kecamatan Adiluwih. Yang ketiga, teknik sampling. Peneliti menggunakan teknik pengambilan sampel cluster sampling. Teknik cluster sampling daerah digunakan untuk menentukan sampel bila objek yang akan diteliti atau sumber data yang sangat luas. Misalnya, terdapat 30 SD di Adiluwih dan sampelnya akan menggunakan 20 SD. Maka pengambilan 20 SD itu dilakukan secara random. Selanjutnya, metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan diantaranya angket, tes, dan dokumentasi. Yang kedua, instrumen penelitian. Berdasarkan metode penelitian yang telah ditetapkan, maka bentuk instrumen yang digunakan berupa angket checklist dan soal tes. Yang ketiga, uji validitas butir soal dilakukan dengan mengkorelasikan skor butir soal tersebut dengan skor total yang diperoleh. Koefisien korelasi dihitung dengan menggunakan rumus korelasi persen produk moment. Yang keempat, uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui tingkat keajekan atau ketepatan tes yang digunakan. Tes dikatakan reliabel yaitu jika soal tes tersebut memberikan hasil yang relatif sama atau konsisten, walaupun soal tes tersebut diberikan pada subjek yang sama, meskipun soal tersebut diberikan kepada orang lain dan tempat yang berbeda. Tahapan perhitungan uji reliabilitas dengan menggunakan teknik Alpha-Kornbach. Teknik analisis data merupakan salah satu proses penelitian yang dilakukan setelah semua data yang diperlukan guna untuk memecahkan permasalahan yang diteliti sudah diperoleh secara lengkap. Untuk melakukan pengujian hipotesis dan menjawab rumusan masalah yang diajukan, pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan statistik uji T. Sebelum melakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan uji T, maka terlebih dahulu dua asumsi dasar harus dipenuhi yaitu uji normalitas data dan homogenitas data. Uji normalitas data untuk mengetahui data yang diperoleh berdistribusi normal atau tidak, maka dilakukan uji normalitas dengan menggunakan uji statistik C². Yang kedua, uji homogenitas bertujuan untuk mengetahui apakah data mempunyai varian yang homogenitas atau tidak. Uji homogenitas dalam penelitian ini adalah melakukan perbandingan varian terbesar dan varian terkecil. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.